Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Halo semuanya, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Di sini kami dari kelompok 3 belajar dan pembelajaran dari kelas AB akan mempresentasikan mengenai hakikat hasil belajar. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Itu yang pertama ada Imadi Arta Mulyasa dengan NIM 211301053 dari kelas 2B Pendidikan Matematika. Yang kedua adalah Nimadia Sutiasi dengan NIM 21130111005 dari kelas 2B Pendidikan Matematika. Dan yang terakhir saya sendiri, Harley Dafar Olivar dengan NIM 21130111002 dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Baiklah, sebaran materi atau subbab yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pengertian hasil belajar dan jenis-jenis hasil belajar. Baiklah, subbab yang pertama yaitu pengertian hasil belajar. Pengertian hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa berkat adanya usaha atau pikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk penugasan, pengetahuan, dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu penggunaan penilaian terhadap sikap, pengetahuan, kecakapan dasar, dan perubahan tingkah laku secara kuantitatif. Nah, pengertian hasil belajar lainnya dapat teman-teman lihat pada makalah yang telah kami buat dan kirimkan. Baik, sebab yang kedua adalah jenis-jenis hasil belajar. Nah, jenis-jenis hasil belajar ini menurut Bloom sendiri membagi hasil belajar menjadi 3 ranah hasil. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotor. Nah, ketiga ranah tersebut bisa kita kenal dengan nama taksonomi Bloom. Nah, ranah yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif ini berhubungan dengan kemampuan berpikir seseorang. Taksonomi Bloom yang dikembangkan pada tahun 1965, ranah kognitif dibagi menjadi 6. Yang pertama pengetahuan. Pengetahuan merupakan kemampuan seseorang dalam mengingat jenis informasi yang diterima. Yang kedua pemahaman, yaitu kemampuan mengolah informasi dan memahami informasi yang diberikan. Yang ketiga aplikasi, yaitu kemampuan menggunakan sesuatu dalam situasi tertentu. Ranah kognitif selanjutnya yaitu yang keempat, analisis. Kemampuan seseorang untuk melihat berbagai bagian atau komponen dari suatu kesatuan yang utuh. Yang kelima ada sintesis, yaitu kemampuan dalam melihat hubungan antara bermacam komponen yang terpisah dan menyimpulkan hal-hal yang diperoleh dari komponen tersebut. Yang keenam, evaluasi, yaitu kemampuan untuk memberikan pertimbangan mengenai nilai informasi dengan menggunakan berbagai kriteria internal maupun eksternal. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang perbedaan keenam jenjang kognitif. Yang pertama, pada pengetahuan. Pada pengetahuan terdapat mengingat, menghafal, dan menyebut. Yang kedua, pada pemahaman. Pada pemahaman terdapat menerangkan, menjelaskan, dan merangkum. Yang ketiga, pada penerapan. Pada penerapan terdapat menghitung, membuktikan, dan melengkapi. Yang keempat, pada analisis. Pada analisis terdapat memilih, membedakan, dan membagi. Yang kelima, pada sintesis. Pada sintesis terdapat merangkai, merancang, dan mengatur. Yang keenam, pada evaluasi. Pada evaluasi terdapat mengkritik, menilai, dan menafsirkan. Selanjutnya adalah 6 jenjang ranah kognitif yang disempurnakan oleh Fredwell. Yang pertama ada remembering. Pada remembering terdapat mengenali dan memanggil kembali informasi yang diberikan. Yang kedua adalah understand. Pada understand terdapat classification atau mengelompokkan satu objek dalam kategori tertentu. Dan comparing atau membandingkan satu objek dengan objek lainnya. Yang ketiga ada applying. Pada applying terdapat executing atau penyelesaian satu masalah dan implementing atau penerapan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada analyzing. Pada analyzing terdapat attributing atau menemukan permasalahan dan kemudian memerlukan kegiatan membangun ulang hal yang menjadi permasalahan. Dan organizing atau membangun hubungan sistematis antara potongan-potongan informasi. Yang selanjutnya ada evaluating. Pada evaluating terdapat checking atau menguji konsistensi atau kekurangan suatu karya berdasarkan kriteria internal. Dan critiquing atau menilai suatu karya baik kelebihan maupun kekurangannya. Selanjutnya ada creating. Pada creating terdapat generating atau
merepresentasikan permasalahan dan penemuan alternatif hipotesis, dan producing atau perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Selanjutnya adalah ranah afektif. Ranah afektif berhubungan dengan minat, perhatian, sikap, emosi, penghargaan, proses, internalisasi, dan pembentukan karakteristik diri. Cradwell, Bloom, dan Masia membagi ranah afektif ke dalam 5 jenjang. Yang pertama adalah penerimaan. Jenjang di mana kita memberikan kesempatan pada diri kita untuk berubah. Yang kedua adalah penanggapan. Jenjang yang menerima, memberikan reaksi dan jawaban terhadap stimulus. Yang ketiga adalah penghargaan. Menunjukkan rasa senang, gembira, dan rasa keterikatan atas suatu stimulus. Yang keempat adalah pengorganisasian. Terjadi apabila seseorang berada dalam situasi di mana terdapat lebih dari satu nilai atau sikap. Dan yang terakhir adalah penjatidirian. Nilai sudah menjadi milik seseorang. Nilai dan sikap sudah mendarah daging seperti diterima, disenangi, dihargai, digunakan dalam kehidupan, serta diorganisasikan dengan nilai dan sikap lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu materi mengenai ranah psikomotor. Ranah psikomotor berhubungan dengan kemampuan gerak atau manipulasi yang bukan disebabkan oleh kemampuan biologis. Kemampuan gerak atau manipulasi tersebut dikendalikan dengan kematangan psikologis. Adapun 7 jenjang psikomotor yang disampaikan oleh Simpson pada tahun 1966, yaitu yang pertama persepsi, yaitu penggunaan alat indera untuk menjadi pegangan dalam membantu gerakan. Yang kedua yaitu kesiapan, baik itu kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan. Yang ketiga yaitu respon terpimpin, yaitu tahap awal dalam mempelajari kepemimpinan yang kompleks. Yang keempat yaitu mekanisme, yaitu membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari. Yang kelima yaitu respon tampak yang kompleks, yaitu gerakan motoris yang terampil dan di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan kompleks. Yang keenam yaitu penyesuaian, yaitu keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dalam berbagai kondisi. Yang ketujuh yaitu penciptaan, yaitu membuat pola gerakan baru yang disesuaikan dengan situasi tertentu. Selanjutnya, Robert Gardner pada tahun 1974 meninjau hasil belajar yang dimasukkan dalam 5 kategori. Yang pertama yaitu informasi verbal, yaitu tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang yang dapat diungkapkan melalui bahasa lisan maupun tertulis pada orang lain. Yang kedua yaitu keterampilan motorik, yaitu mampu melakukan rangkaian gerakan jasmani dalam urutan tertentu dengan koordinasi antara berbagai anggota tubuh secara terpadu. Yang ketiga yaitu kemahiran intelektual, yaitu kemampuan seseorang yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri. Gardner membagi hal ini menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu diskriminasi jamak. Yang kedua yaitu konsep, baik itu konsep konkret maupun konsep yang didefinisikan. Lalu kaidah dan prinsip. Yang keempat itu ada sikap, yang merupakan tindakan yang berdasarkan pendirian terhadap suatu objek. Dan yang terakhir yaitu pengaturan kegiatan kognitif, yaitu kemampuan yang dapat menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi, dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.